Bab ke-19. Ketika Wen Lingshu kembali ke sisi Sui, sikap dinginnya menghilang, seperti danau es yang mencair dan memperlihatkan air hangat di bawahnya. Matanya yang indah bersinar. "Kakak ipar, ini terasa luar biasa." Tatapan wanita muda itu mengungkapkan seutas kegembiraan. Sui tertawa, lalu menawarinya petunjuk lain. "Ketika berperilaku dalam masyarakat, mengetahui bagaimana menggunakan posisimu adalah jenis pengetahuan, seperti berlayar dengan angin atau berenang mengikuti arus. Beberapa kultivator yang luar biasa bahkan dapat mengeluarkan kekuatan langit dan bumi untuk membuktikan tahu mereka. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan pinjaman tidak pernah bertahan lama. Sebuah puisi kuno menyatakan ketika situasimu menguntungkan, seolah-olah langit dan bumi sendiri berada di pihakmu. Tetapi ketika keberuntungan pergi, bahkan seorang pahlawan berjuang untuk mempertahankan kebebasan mereka. Jika kamu mengandalkan kekuatan eksternal pada akhirnya akan mengusirmu." Ketika dia mendengar ini, Wen Lingshu tenggelam dalam pikirannya. "Kakak ipar, kamu mengatakan bahwa ketika kamu mengambil keuntungan dari situasimu, kamu harus mengetahui batas yang tepat, dan pada akhirnya, yang paling penting adalah menjadi kuat dengan kekuatanmu sendiri. Itu saja?" Sui tersenyum dan mengangguk. Dia pintar. Beberapa hal, dia hanya perlu mengalaminya agar dia mengerti. Tidak jauh dari sana, sepasang mata penuh kebencian menatap Sui. Tatapan ini milik Wen Xiaobei. Dia tidak berani menyinggung Wen Lingshu, jadi dia berencana untuk melampiaskan amarahnya pada Sui sebagai gantinya. Selanjutnya, dia yakin bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Ini karena, di seluruh keluarga Wen, tidak ada orang lain yang peduli jika Sui diganggu. Sui secara alami memperhatikan tatapannya, tetapi dia tidak mengindahkannya. Jika anak itu berani mencoba sesuatu, aku secara langsung akan mengajarinya bagaimana berperilaku. Dia dan Wen Lingshu duduk di salah satu meja minum. Namun, Wen Lingshu secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Semua meja lainnya penuh sesak, para tamu mengobrol dan tertawa di antara mereka sendiri. Mereka tampak bersemangat dan ramai. Meja mereka, bagaimanapun, hanya memiliki mereka berdua. Mereka sangat mencolok, luar biasa menarik perhatian, pemandangan yang mustahil untuk dilewatkan. "Kakak ipar." Wen Lingshu melirik Sui, dia sedikit marah, tetapi juga sedikit khawatir. Tidak mungkin dia melewatkan bahwa baik klan Wen dan tamu perjamuan memandang Sui seolah-olah dia adalah dewa wabah. Atau seolah-olah mereka tidak takut apapun selain gagal menghindarinya. Sui, bagaimanapun, tampak sangat nyaman. Dia mengangkat cangkir anggurnya, mengisinya kembali, lalu tertawa. "Tidak ada yang layak minum bersama kita, itu saja." Wen Lingshu tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa. Dia akhirnya santai. Seorang anak kecil yang lucu sedang menuju ke arah mereka. Dia terlihat sekitar 6 atau 7, dan jelas dia sedang mencari tempat duduk. "Mingrong kecil, duduklah bersamaku." Wen Lingshu dengan gembira melambai padanya. Bocah itu setuju dengan penuh semangat, tetapi ketika dia melihat Sui, dia segera menghentikan langkahnya dan berteriak keras. "Aku, Wen Mingrong, mungkin masih muda, tetapi bahkan aku tidak suka bergaul dengan menantu laki-laki yang tinggal di rumah dan cacat seperti Sui." Di seluruh area sekitarnya, suasana yang hidup tiba-tiba hening. Ekspresi semua orang menjadi aneh. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Udara dipenuhi dengan suara pesta pura. Wen Xiaobei dan rekan-rekannya mencengkeram perut mereka dan tertawa terbahak-bahak, tidak mampu mengendalikan diri. Anak-anak berbicara tanpa ragu, tetapi itu berarti bahwa mereka adalah yang paling jujur. Kalimat tunggalnya sudah cukup untuk mengungkapkan betapa rendahnya status Sui di keluarga Wen sebenarnya. Wajah cantik Wen Lingshu membeku, dan dia menatap tajam ke anak laki-laki itu. Meski begitu, dia secara alami tidak akan berdebat dengan seorang anak. Ketika dia menoleh ke Sui, sepertinya dia bahkan tidak menyadarinya. Dia dengan senang hati minum, sangat puas. Di dalam aula klan, Qin Qing jelas tidak senang. Kursi-kursi itu penuh sesak, tokoh-tokoh terkemuka sebanyak awan, tetapi praktis semuanya berkerumun di sekitar kepala keluarga Wen Changjing dan penatua kedua Wen Changqing. Hampir tidak ada yang bertanya di meja Wen Changtai. Dia dan suaminya hanya duduk di sana, sendirian dan diabaikan. Itu tidak mungkin lebih canggung. Perasaan diabaikan begitu saja meninggalkan Qin Qing dengan perut penuh kebencian. "Lihat kakak-kakakmu. Sekarang, lihat dirimu. Sepertinya aku tidak bisa mengandalkanmu untuk membuat sesuatu dari dirimu sendiri." Qin Qing memelototi Wen Changtai dengan kejam. Dalam hati, dia diliputi penyesalan. Seandainya dia tahu segalanya akan berubah seperti ini, dia akan mengirimi putri sulungnya surat dan memanggilnya untuk kembali. Sebagai murid akademi asal surga, dia setidaknya bisa membantu mereka mempertahankan penampilan. "Hah, kita adalah keluarga,
Jadi mengapa mengatakan hal seperti itu? Wen Changtai menghela nafas. Ini hanya membuat amarah Kencing berkubar. Dia berbisik. Lihatlah anggota keluarga cabang. Bahkan mereka mengolok-olok kita. Bahkan putra kakak laki-laki tertuamu, Jue Wan, telah mengalahkan seluruh keluarga kita. Sepertinya dia melampiaskan semua keluhannya sekaligus. Jika kamu bahkan yang paling tidak kompeten, kita tidak akan berada dalam posisi yang canggung, kan? Wen Changtai meringis, tetapi dia tidak berani berdebat. Saat mereka berbicara, tokoh-tokoh berpengaruh memberikan ucapan selamat mereka, satu persatu. Masing-masing dari mereka datang membawa hadiah mewah, membuat ibu pemimpin berseri-seri dengan gembira. Selama proses ini, kepala keluarga Wen Changjing dan penatua kedua Wen Changqing berbasa-basi dengan tamu terhormat mereka. Mereka berdua tampak bersemangat dan energik. Kencing menyaksikan aksinya. Dia merasa seperti sedang duduk di kasur penuh jarum. Saat itulah suara kekanak-kanakan tertentu menggelegar di seluruh aula. Aku, Wen Mingrong, mungkin masih muda, tetapi bahkan aku tidak suka bergaul dengan menantu seperti Sui. Suara ini muncul entah dari mana, tetapi semua orang di aula besar mendengarnya. Suasana yang hidup langsung terhenti. Segera setelah itu, suara tawa terbahak-bahak terpancar dari luar. Orang-orang di dalam aula klan tidak bisa menahan tawa. Sui, siapa di kota Guangling yang tidak tahu menantu keluarga Wen? Anak siapa itu? Dia punya semangat seperti itu di usia yang begitu muda. Masa depannya tidak terbatas. Seorang tetua berkumis perak tertawa. Ini hanya mengundang tawa lagi. Kencing merasakan pipinya memerah. Dia memandang suaminya yang biasa-biasa saja, lalu teringat Sui, menantunya. Meskipun dirinya sendiri, dia merasa benar-benar suram. Sudah cukup buruk bahwa aku menemukan diriku pria yang tidak berguna, tetapi bahkan suami putriku tidak berguna. Mengapa surga begitu tidak adil? Tapi kemudian, sebelum tawa riuh mereda, mereka mendengar suara lain dari jauh. Kepala keluarga Wang Yunchong telah datang untuk mengucapkan selamat atas nama keluarga Huang. Di seluruh aula besar, semua orang langsung menjadi serius. Di kota Guangling, keluarga Huang menempati posisi yang kokoh sebagai yang kedua dari 3 klan besar. Huang Yunchong, apalagi, telah mengguncang seluruh kota. Dia memegang kekuasaan dan otoritas sejati. Meskipun ada banyak tokoh berpengaruh yang berkumpul di dalam aula klan, dalam hal status, praktis tidak ada dari mereka yang sebanding dengan Huang Yunchong. Silakan, lewat sini. Kata ibu pemimpin keluarga dari kursi kehormatan. Dia tersenyum. Terlepas dari dendam sebelumnya antara keluarga Huang dan Wen, bahwa kepala keluarga Huang akan datang ke sini secara pribadi adalah suatu kehormatan besar. Itu tercermin dengan baik di seluruh keluarga Wen. Wen Changjing dan Wen Changqing segera bangkit dan bersiap menyambutnya. Di luar aula klan, berbagai klan Wen dan tamu semua melirik. Tak lama, mereka melihat Huang Yunchong berjubah ungu yang gagah berani berjalan masuk. Putranya, Huang Qianjun, berada tepat di belakangnya, diikuti oleh 2 pengikut tua. Dalam formasi ini, mereka seperti bintang yang berkerumun di sekitar bulan yang bersinar. Kepala keluarga Huang, Paman Huang juga ada di sini. Saudara Huang, kejutan yang menyenangkan. Kami tersanjung bahwa kamu akan mengunjungi kami secara langsung. Saat Huang Yunchong berjalan di sepanjang jalan, para tamu memanggil nama mereka, ekspresi mereka rendah hati dan bahkan ramah. Bahkan para anggota klan Wen tampak hormat dan bersemangat di wajah mereka. Huang Qianjun muda berjalan di belakang ayahnya, tampak bangga dan menyendiri. Dia sudah lama terbiasa dengan adegan seperti ini. Tiba-tiba, Huang Yunchong berhenti di tengah langkah. Tatapannya tertuju ke lokasi tertentu. Kerumunan mengikuti pandangannya. Di seluruh area sekitarnya, hampir semua orang telah bangkit untuk menyambut kepala keluarga Huang. Satu-satunya pengecualian adalah meja tertentu yang hanya ditempati oleh 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Tak satu pun dari mereka bergerak sedikit pun, dan pemandangan itu menggelegar. Mereka tidak lain adalah Sui dan Wen Lingshu. Tidak ada sopan santun. Banyak tamu dalam hati menggelengkan kepala. Klan Wen, sementara itu, mengerutkan alis mereka. Kepala keluarga Huang yang terhormat mengunjungi kami secara pribadi. Bagaimana mereka bisa tetap duduk dengan begitu mencolok? Salah satu tetua berdeham, tetapi saat dia hendak menegur Sui dan Wen Lingshu, matanya melebar. Dia baru saja menyaksikan Huang Yunchong bergegas ke meja mereka, membungkuk sedikit di pinggang, dan menggenggam tinjunya. Tuan Muda Su. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang tampak benar-benar bingung. Suye sepertinya baru saja bereaksi. Dia menatap Huang Yunchong. Di sini untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun? Huang Yunchong mengangguk. Tepat. Oh. Kata Sui, dengan itu,
Dia membuang muka dan menuangkan secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri, tidak mengindahkan Huang Yunchong lagi. Tapi Huang Yunchong tidak sedikit pun kesal. Dia sepertinya berpikir sangat wajar jika Sui tidak akan berdiri atau membungkuk untuk memberi salam. Banyak tinju. Saudara Huang, suatu kehormatan memiliki kamu di sini. Maafkan aku karena tidak keluar untuk menemuimu di pintu gerbang. Silakan, ikut denganku. Mari kita bicara lebih jauh di aula besar klan. Ketika dia melihat bahwa Sui tidak keberatan, Huang Yunchong menegakkan punggungnya. Kehadirannya tampaknya berubah. Dia sekarang tampak sangat bermartabat dan sombong. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Huang Yunchong mengangguk ke Wen Changjing, lalu mengikutinya ke aula klan. Mereka yang tersisa di luar menyaksikan dengan linglung. Seluruh tempat terdiam sesaat. Mengapa kepala keluarga Huang begitu sopan kepada menantu yang tinggal itu? Gelombang naik di hati banyak penonton. Mereka hanya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Wen Xiaobei dan anggota klan Wen lainnya bingung. Seberapa tinggi status Huang Yunchong? Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menyapa seseorang serendah Sui? Ekspresi para tamu di dekatnya menjadi aneh juga. Mereka merasa ada yang tidak beres tentang ini. Kakak ipar, ini. Wen Lingshu juga agak bingung. Matanya yang cerah melihat ke arah Sui. Aku memukuli Huang Qianjun beberapa hari yang lalu, kan? Nah, sekitar tengah hari kemarin, Huang Yunchong berinisiatif untuk meminta maaf kepadaku di Immortal Gathering House. Sui tersenyum. Ke depan, kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Huang yang membuat masalah untukmu. Ah! Wen Lingshu sangat terkejut, dia bahkan tidak bisa berbicara. Nada suara Sui terlalu santai, dia tidak tahu apakah dia harus menanggapi kata-katanya dengan serius atau tidak. Pada saat itu, di dalam aula klan, banyak tamu VIP juga merasakan ada yang tidak beres. Huang Yunchong menjadi pusat perhatian begitu dia tiba. Huang Yunchong mengabaikan tatapan orang banyak dan berjalan ke arah ibu pemimpin. Dia memerintahkan. Seseorang, berikan hadiah ulang tahun dari kami. Seorang pelayan tua segera melangkah maju dan menyodorkan sebuah kotak giok. Matriark, ini adalah hadiah yang telah disiapkan tuan rumah kami untukmu. Dengan sepasang tongkat batu akik berusia ratusan tahun yang diukir ini, kami berharap Anda semua panjang umur di Pegunungan Selatan dan sukses dalam semua usaha Anda. Ibu pemimpin langsung tergelitik merah muda, dan dia tersenyum. Kehadiranmu sendiri adalah kesenangan yang tak tertandingi. Apa perlunya hadiah? Changjing, cepat dan pandu kepala keluarga Huang ke tempat duduknya. Wen Changjing tersenyum dan memanggilnya. Saudara Huang, silakan lewat sini. Namun, yang mengejutkannya, Huang Yunchong hanya melambai. Sebentar. Kemudian, ketika para penonton menyaksikan dengan tidak percaya, dia melangkah ke meja Wen Changtai dan Qin Qing, tersenyum, dan menggenggam tinjunya. Saudara Changtai, Sister Qin Qing, aku mendengar bahwa putrimu telah memasuki Akademi Asal Surga untuk melanjutkan kultivasinya. Ini langkah, berita luar biasa. Aku datang dengan membawa hadiah ucapan selamat yang sederhana. Tolong, anggap itu sebagai tanda niat baikku. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak boleh menolaknya. Bab ke-20. Begitu Huang Yunchong selesai berbicara, seorang punggawa tua melangkah maju, menawarkan kotak giok dengan kedua tangan. Dia menyerahkannya kepada pasangan itu, berkata, Tuan, Nyonya, kotak ini berisi 2 buah ginseng raja berdaun 9. Tuan rumah telah menyiapkannya untuk Sui dan istrinya. Mohon terima mereka atas nama mereka. Ginseng raja berdaun 9. Kelompok yang berkumpul di aula tidak bisa lagi tetap tenang. Banyak dari hati tokoh-tokoh terkemuka ini bergetar, dan ekspresi mereka berubah. Ini adalah obat spiritual sejati, harta berharga yang bernilai mengejutkan. Selain itu tidak dapat dibeli di pasar biasa manapun. Hadiah yang mewah. Hadiah yang benar-benar mewah. Siapa yang mengira bahwa kepala keluarga Huang yang terhormat, selain menawarkan ucapan selamat ulang tahun, secara pribadi akan menyiapkan hadiah yang begitu besar untuk yang paling tidak bergengsi dari 3 tetua garis utama keluarga Wen dan keluarganya? Bahkan Wen Changjing dan Wen Changqing tercengang dan tidak yakin. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Huang Yunchong. Qin Qing dan Wen Changtai tidak bisa lagi tetap duduk, dan mereka buru-buru bangkit, kaget dan tersanjung. Terima kasih, terima kasih. Wen Changtai buru-buru mengepalkan tinjunya, dan ketika dia berbicara, itu dengan sedikit gagap. Dia selalu menjadi orang yang sederhana dan jujur. Kapan dia pernah mengalami hal seperti ini? Huang Yunchong tersenyum. Kamu punya anak perempuan yang baik, dan menantu laki-laki yang baik juga. Dia secara khusus menekankan kata menantu, nada suaranya membawa sedikit emosi. Wen Changtai merasa sangat bersyukur, dan dia tersenyum lebar. Bagi kepala keluarga Huang untuk memuji mereka dengan sangat tinggi adalah suatu kehormatan.
Maksudmu sepasang ginseng raja berdaun 9 ini untuk Ling Zhao? Kencing masih ragu-ragu, seolah-olah dia tidak berani percaya apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi meminta konfirmasi. Huang Yuncong melirik petugas tua, yang buru-buru menjelaskan. Nyonya, hadiah ini untuk putri Anda dan untuk menantu Anda. Kencing langsung tersenyum. Apakah hadiah itu untuk putrinya atau untuk menantunya? Itu sama saja baginya. Yang paling membuatnya senang adalah, sebelumnya, meja Wen Changtai sepi, dan praktis tidak ada yang mau repot-repot menyapa mereka. Namun sekarang, Huang Yuncong telah muncul, dan dia tidak hanya menyapa mereka, dia bahkan memberi mereka hadiah yang murah hati. Dengan melakukan itu, dia membuat mereka menjadi pusat perhatian. Perasaan ini tidak diragukan lagi bahagia. Ling Zhao, gadis itu, benar-benar datang dengan baik. Dia bahkan tidak kembali untuk perjamuan, tetapi dia masih membuat ibunya yang sudah tua terlihat baik. Kencing berpikir dalam hati dengan kepuasan. Huang Yuncong tidak berkata apa-apa lagi. Dia sudah membuat dirinya cukup jelas. Apakah Wen Changtai dan istrinya mengerti atau tidak adalah masalah mereka. Hanya mengetahui bahwa dia telah memberikan hadiah ini, yang terutama ditujukan untuk Sui sebagai hadiah permintaan maaf, membuat Huang Yuncong merasa nyaman. Sui mungkin tidak peduli dengan hadiah remeh seperti itu, tapi dia pasti merasakan bahwa keluarga Huang kami secara efektif menundukkan kepalanya dan menawarkan permintaan maaf yang tulus. Itu sudah cukup, pikir Huang Yuncong dalam hati. Saudara Huang, silakan, duduk. Wen Changjing tersenyum dan berjalan untuk mengundang Huang Yuncong sekali lagi. Kali ini, Huang Yuncong tidak menolak. Namun, sebelum duduk, dia menoleh ke Huang Qianjun dan berkata, "Kamu duduk di luar." Huang Qianjun tertegun sejenak, tapi kemudian dia sepertinya mengerti. Dia segera berbalik dan meninggalkan aula klan. Dia bahkan tidak melihat ke meja lainnya. Sebagai gantinya, dia menguatkan dirinya dan berjalan langsung ke meja Sui. Dengan suara rendah, dia berkata dengan malu-malu. "Saudara Su." Sui melirik penjahat yang sebelumnya arogan. Huang Qianjun sekarang tampak lemah lembut dan tunduk. "Hari ini, kamu di sini sebagai tamu," kata Sui santai. "Aku, bagaimanapun, bukan tuan rumah. Duduklah dimanapun kamu mau." Huang Qianjun bereaksi seolah-olah beban yang sangat besar telah diangkat dari pundaknya, dan dia segera tetapi dengan hati-hati duduk. Alis Wen Lingshu merajut samar, dan dia tampak agak bingung. Huang Qianjun tampaknya agak berbeda hari ini, seolah-olah dia bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Dia terlihat sangat jujur dan patuh. Apakah ini masih sama dengan celana sutra yang arogan dan ganas? Orang-orang di dekatnya merasa pusing. Mereka saling memandang, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Bahkan Wen Xiaobei dan rekan-rekannya dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ekspresi mereka penuh kebingungan. Sui, menantu laki-laki yang diabaikan, sedang minum dengan sangat senang. Sementara itu, Huang Qianjun, lelaki bercelana sutra yang terkenal di seluruh kota, duduk di sana, lembut dan pendiam. Adegan ini sangat tidak pada tempatnya. Namun, tidak ada yang akan memberikan penjelasan. Sui tidak akan mengatakan apa-apa, dan Huang Qianjun tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk menyiarkan penghinaannya sendiri. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya berubah agak aneh. Tak lama setelah itu, suara lain terdengar dari kejauhan. "Li Tianhan, kepala keluarga Li, ada di sini untuk mengucapkan selamat." Seluruh tempat menjadi gempar, dan banyak tamu tidak bisa lagi duduk. Keluarga Li adalah yang paling kuat di kota Guangling, dan kepala keluarga saat ini. Li Tianhan memiliki jaringan yang luas dan kuat selain kemampuannya sendiri. Dia memiliki koneksi dengan banyak klan besar di seluruh prefektur Cloud River. Dan semua orang di kota Guangling tahu bahwa keluarga Li dan Wen berhubungan buruk. Terutama baru-baru ini. Begitu keluarga Wen menolak, keluarga Li mulai mengawasi mereka dengan tatapan lapar, dan mereka melakukan banyak upaya untuk mengambil berbagai bisnis di bawah kendali keluarga Wen. Wajar untuk mengatakan bahwa hubungan kedua keluarga itu sangat tegang, dan sementara dendam mereka tidak selalu dapat didamaikan, mereka sudah melihat satu sama lain sebagai musuh. Namun sekarang, kepala keluarga Li Tianhan tampaknya mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu keluarga Wen. Apakah dia benar-benar di sini untuk memberi selamat padanya? Atau dia punya rencana lain? Saat kerumunan mempertanyakan niatnya, seorang pria kurus berpunggung lurus dengan jubah biru laut panjang berjalan dari jauh. Matanya yang dingin bersinar seperti kilat, dan langkahnya sekuat naga atau harimau. Setiap gerakannya memberikan tekanan yang tidak berbentuk dan mengesankan. Saat dia lewat, tidak ada yang berani berbicara. Semua tamu diam seperti jangkrik di musim dingin. Ini adalah Li Tianhan. Dia adalah sosok yang terkenal dan gagah berani di kota Guangling. Seorang pemuda tampan dengan jubah mewah, sarung di pinggangnya, mengikutinya.
Wajahnya memiliki kemiripan yang berbeda dengan Li Tianhan. Li Moyun. Dia adalah putra tertua Li Tianhan, serta murid sekta dalam pengadilan timur Blue River Sword Manor. Dia adalah tokoh terkemuka di antara generasi muda kota Guangling. Kapan dia kembali? Ekspresi Wen Xiaobei dan para pemuda lainnya berubah secara dramatis. Bagi para pemuda kota Guangling, Li Moyun seperti gunung yang tinggi. Tekanan yang dia berikan pada mereka membuat mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Dia hanya berada di liganya sendiri. Meskipun putra Wen Changjing, Wen Juewan, juga luar biasa, reputasinya sedikit lebih rendah dibandingkan dengannya. Saudara Li, kamu menghormati kami dengan kehadiranmu. Maafkan kami karena tidak menyambutmu di gerbang. Wen Changjing terkejut saat beraksi, dan dia naik untuk menyambut tamu baru mereka. Namun, ekspresinya tampak dingin dan jauh, tanpa kehangatan yang dia gunakan untuk menyapa Huang Yunchong. Hari ini adalah hari ulang tahun ibu pemimpin, dan keluarga Wen dikelilingi oleh tamu-tamu terhormat. Bagaimana aku bisa melewatkan acara seperti itu? Kata Li Tianhan datar. Oh begitu. Aku datang tanpa diundang, tetapi aku percaya saudara Wen tidak akan tersinggung. Wen Changjing menjawab tanpa ekspresi. Aku tidak akan berani. Kamu di sini, dan itu menjadikan kamu tamu kami. Tolong, bergabunglah dengan kami di Aula Klan. Li Tianhan mengangguk. Tetapi sebelum dia melangkah lebih jauh, Li Moyun tiba-tiba angkat bicara. Ayah, tolong tunggu sebentar. Kemudian, ketika orang banyak menyaksikan, dia berjalan ke salah satu meja, berhenti di sebelah Sui. Adik perguruan Su, lama tidak bertemu. Dia memiliki aura superioritas yang menyenangkan saat dia menatap Sui. Apakah kamu memiliki urusan denganku? Sui bertanya dengan santai. Dia tidak bisa diganggu untuk berdiri. Selama waktunya di Blue River Sword Manor, dia telah menjadi kepala pedang dari sekte luar. Sementara Li Moyun sudah menjadi murid pengadilan timur sekte dalam. Dia lebih unggul dari Sui dalam segala hal, dari dukungan dan posisinya hingga kultivasinya. Namun, mereka tidak banyak berinteraksi sama sekali selama mereka berada di Blue River Sword Manor. Li Moyun menatap tajam ke arah Sui sejenak, lalu berkata dengan serius. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Seseorang sepertimu sama sekali tidak layak untuk Ling Zhao. Dengan itu, dia berbalik dan mengambil posisinya di sisi ayahnya. Kemudian, ayah dan anak berjalan ke Aula Klan. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyia-nyiakan Sui untuk pandangan kedua. Dengan melakukan itu, dia secara tidak sengaja mengungkapkan sepenuhnya ketidakpedulian, kebanggaan, dan penghinaannya yang dingin. Ekspresi para tamu di dekatnya menjadi aneh. Hari ini, Sui telah menarik terlalu banyak perhatian. Pertama, itu adalah Huang Yunchong. Setibanya di sana, kepala keluarga Huang langsung berinisiatif menyambut Sui. Lalu, ada Li Moyun, seorang tokoh terkemuka dari generasinya. Dia pergi ke Sui, tanpa alasan. Kemudian, tanpa keberatan apapun, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak layak untuk Wen Ling Zhao. Entah insiden itu sendiri sudah lebih dari cukup untuk menarik perhatian. Tentu saja, apakah pusat perhatian ini adalah hal yang baik atau tidak, bisa diperdebatkan. Bagaimanapun, Sui tidak peduli sedikitpun. Dia sama sekali tidak berencana untuk berpartisipasi dalam perjamuan malam ini. Jika bukan karena keinginannya untuk bertemu dengan ibu pemimpin keluarga Wen dan bertanya tentang apa yang terjadi tahun lalu, dia pasti sudah pergi sejak lama. Betapa menjijikannya pria itu! Wen Lingshu merengut. Dia kemungkinan besar ada di sini untuk alasan yang sama dengan Wei Jingyang. Kata Sui acuh tak acuh. Dia mengarahkan pandangannya pada saudara perempuanmu. Saudaraku, saudara Su, pandangan ke depanmu sama tajamnya dengan seorang malaikat. Huang Qianjun, yang telah duduk di sana dengan patuh selama ini, menambahkan dengan ragu-ragu. Sepengetahuanku, Li Moyun telah tergila-gila dengan Nona Ling Zhao selama bertahun-tahun, dan dia menyatakan pada lebih dari satu kesempatan bahwa dia akan menikahinya. Atau tidak ada sama sekali. Saat dia berbicara, dia diam-diam melirik ekspresi Sui. Ketika dia melihat bahwa Sui tidak marah, dia melanjutkan dengan keberanian baru. Tapi bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu, saudara Su? Untuk apa yang dia katakan barusan, dia pantas mendapatkan tamparan keras tepat di wajahnya. Sui tersenyum tipis. Apakah kamu mencoba mendorongku untuk pergi berurusan dengannya? Huang Qianjun membeku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkeringat dingin. Dia buru-buru melambaikan tangannya. Tolong, saudara Su, jangan salah paham. Penghinaannya sudah melewati batas, dan itu membuatku marah, itu saja. Setelah menyaksikan metode Sui di Immortal Gathering House kemarin, dia merasakan kekaguman sekaligus ketakutan di hadapan Sui. Dia seperti tikus yang melihat kucing tidak, dia bahkan lebih buruk.
Dia secara alami tidak akan berani mencoba urusan lucu apapun. Sui tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hati, dia merasa agak aneh. Baik Wei Jengyang dan Limoyun memendam minat sepihak pada Wen Lingzhao. Ini hanya menyoroti betapa luar biasanya menawannya dia. Tetapi pada saat yang sama, Sui mencium bau bahaya tersembunyi. Bagaimana jika salah satu dari mereka berdua membuatnya memakai topi hijau? Bagaimana dia bisa menanggung hal seperti itu? Dia dan Wen Lingzhao mungkin hanya suami dan istri atas nama saja, tetapi itu masih dihitung. Sui telah berinkarnasi untuk berkultivasi lagi. Dia tentu tidak ingin menyandang gelar kakel dalam kehidupan barunya. Aku harus menemukan kesempatan untuk memutuskan hubungan dengan Wen Lingzhao sepenuhnya. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir tentang hal semacam itu terjadi. Sui berpikir dalam hati. Tapi pertama-tama, aku harus membebaskan Wei Jengyang dan Limoyun dari ide-ide mereka. Jika tidak ada yang berhasil, aku selalu bisa membunuh mereka dan menyelesaikannya. Sementara itu, di dalam aula klan. Setelah memberikan hadiah ulang tahunnya, tatapan Li Tianhan menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya mendarat di Wen Changjing. Selain mengucapkan selamat, aku punya dua alasan lain untuk datang ke sini hari ini. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi setiap VIP sepertinya mengatakan, "Aku tahu itu." Mereka sudah lama menduga bahwa Li Tianhan memiliki tujuan lain untuk datang ke sini. Wen Changjing langsung berjaga-jaga, dan matanya menyipit. "Saudara Li, apapun itu, tidak bisakah menunggu sampai setelah jamuan makan? Selain itu, lebih banyak tamu terhormat akan segera tiba. Dan aku khawatir aku tidak punya waktu untuk membahas hal-hal seperti itu." Li Tianhan segera tertawa riang. "Tamu yang terhormat? Dalam keadaan keluarga Wen saat ini? Saudara Wen, jangan bilang kamu masih berpikir penguasa kota akan berkunjung secara langsung. Sepengetahuanku, Wen Changqing telah melakukan banyak kunjungan ke istananya selama beberapa hari terakhir, hanya untuk ditolak di pintu." Kata-katanya mengungkapkan jejak samar penghinaan dan ejekan. Suasana aula besar langsung berhenti total. Ketegangan terasa. Sekarang, bahkan yang paling bodoh di antara mereka bisa tahu bahwa Li Tianhan datang dengan niat buruk. Bab ke-21. Ekspresi Wen Changjing langsung menjadi gelap. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 ibu pemimpin, dan tamu telah datang dari jauh dan luas. Orang-orang memperhatikan apa yang terjadi di sini, baik di dalam maupun di luar kota Guangling. Apapun yang terjadi di acara seperti ini akan segera menyebar ke dunia luar. Meskipun, di permukaan, Li Tianhan ada di sini untuk mengucapkan selamat, dia sebenarnya ada di sini dengan niat buruk. Ibu pemimpin keluarga, penatua kedua Wen Changqing, dan petinggi keluarga lainnya semua merasakan bahwa ini tidak berjalan dengan baik, dan masing-masing memasang ekspresi yang lebih tidak sedap dipandang daripada yang terakhir. Li Tianhan tampak senang dengan hasil ini. Dia berkata dengan datar, "Tenang, semuanya. Setelah aku menyelesaikan dua hal sepele ini, aku akan segera pergi. Aku pasti tidak akan melakukan apapun untuk mengganggu perayaan." Kemudian, tanpa memberi Wen Changjing atau yang lain kesempatan untuk menanggapi, dia melanjutkan. "Pertama, akhir-akhir ini aku telah mengatakan bahwa dengan yayasan keluarga Wen saat ini, tidak lagi cukup kuat untuk memonopoli bisnis ramuan obat kota Guangling. Hari ini, kalian harus menyerahkan setengah saham kalian." "Setengah? Li Tianhan, aku khawatir kamu sudah gila." Pembuluh darah menonjol di dahi Wen Changjing. Dia sangat marah, membuat dia melompat berdiri dari duduknya. Kemarahan petinggi keluarga Wen sudah terlukis di wajah mereka. Sumber pendapatan utama keluarga adalah perdagangan obat. Itu adalah fondasi di mana mereka membangun klan mereka. Tuntutan Li Tianhan sangat tinggi. Dia ingin mengambil alih setengah bisnis mereka dalam satu gerakan. Dia praktis menuntut hidup mereka. Para tamu yang hadir menghirup udara dingin, dan hati mereka bergetar. Keluarga Li benar-benar kejam. Li Tianhan berkata dengan datar. "Saudara Li, kamu telah salah memahami sesuatu. Saudara Huang dan aku membahas masalah ini sebelumnya. Keluarga Wen akan menyerahkan setengah dari total saham mereka, tetapi keluarga Li hanya akan mengambil 30%, sedangkan keluarga Huang akan mengambil alih 20 sisanya. Jika kamu menolak, ya, jangan salahkan kami karena perilaku kami yang buruk." Kerumunan itu bingung, tetapi lebih dari itu, rasa takut muncul tanpa diminta di hati mereka. Mereka baru menyadari bahwa Li Tianhan menggunakan kekuatan gabungan dari keluarga Li dan Huang untuk memaksa keluarga Wen menundukkan kepalanya. Dalam situasi seperti ini, jika keluarga Wen menolak, mereka berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Lagi pula, dengan basis kekuatan mereka saat ini, tidak mungkin mereka bisa melawan kedua keluarga sekaligus. Wen Changjing, Wen Changqing, dan yang lainnya jelas sangat menyadari hal ini. Hati mereka tenggelam, dan mereka merasa tidak berdaya. "Saudara Huang juga ada di sini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya langsung padanya." Saat Li Tianhan berbicara,
dia melirik ke arah Wang Yunchong di dekatnya. "Saudara Huang, apakah ini benar?" tanya Wen Changjing dengan suara rendah. Mereka yang duduk semua melirik ke arah Wang Yunchong, hanya untuk melihat ekspresinya mengalami serangkaian transformasi cepat. Pada akhirnya, dia sepertinya mengambil keputusan. Dia berdiri dan berkata dengan serius. "Bukan! Jangan bicara omong kosong! Hal seperti itu tidak pernah terjadi!" Dia membantahnya 3 kali berturut-turut. Para tamu tercengang dan sedikit bingung. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Sementara itu, Wen Changjing dan teman-temannya bersinar dengan gembira. Sepertinya Li Tianhan dan Huang Yunchong belum membentuk aliansi. "Saudara Huang, apa artinya ini? Jangan bilang kamu lupa kesepakatan yang kita capai sebelumnya." Ekspresi Li Tianhan berubah. Dia jelas tertangkap basah. "Janji apa? Itu hanya lelucon. Bagaimana aku bisa tahu kamu akan menganggapnya serius?" Huang Yunchong menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tanpa ekspresi. "Saudara Li, aku ingin mengingatkanmu tentang sesuatu. Ini adalah perjamuan ulang tahun ibu keluarga Wen. Kamu sebaiknya menahan diri sedikit." "Kamu!" Ekspresi Li Tianhan menjadi gelap. Namun, dia telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan intuisinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Kakek terkutuk itu, Huang Yunchong. Tidak disangka dia akan menyerangku di saat kritis ini. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi dan dia tidak lagi berani terlibat? "Saudara Li, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan?" Wen Changjing mendengus, tetapi di dalam hati, dia merasa jauh lebih tenang. Tanpa partisipasi keluarga Huang, keluarga Wen hanya perlu menghadapi keluarga Li. Dalam hal ini, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Li Tianhan dengan cepat mengendalikan emosinya, lalu berkata tanpa ekspresi. "Lupakan saja. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini dan beralih ke masalah kedua." Mereka yang duduk di aula klan merasa hati mereka mengepal. Hal pertama sudah cukup untuk membuat suasana jadi tidak bersahabat, pertempuran bisa pecah kapan saja. Seberapa menakutkan masalah kedua? Kemudian, yang mengejutkan mereka, Li Tianhan menoleh ke putranya. "Moyun, kamu yang mengatakannya?" Li Moyun melangkah maju, melihat sekeliling, lalu berbicara dengan suara nyaring dan jelas. "Aku mendengar bahwa Sui dan Ling Zhao adalah suami dan istri hanya atas nama, dan lebih jauh lagi, bahwa Ling Zhao membenci Sui sampai ke inti keberadaannya. Jadi, aku harap para tetua keluarga Wen dapat membatalkan kontrak pernikahan mereka dan mengembalikan kebebasan Ling Zhao." Sebuah batu jatuh tunggal bisa menimbulkan 1000 gelombang. Sama seperti itu, seluruh ruangan gempar. Wen Changjing, Wen Changqing, dan petinggi keluarga lainnya tercengang. Siapa yang mengira bahwa masalah kedua yang dibicarakan Li Tianhan adalah pernikahan Sui? Ini! Wen Changtai dan Qin Qing saling memandang, bingung. Namun, mereka merasakan déjà vu. Mengapa? Karena baru 7 hari yang lalu, Wei Jing yang dari keluarga Wei ibu kota prefektur Cloud River telah mengatakan hal yang hampir persis sama. Dia juga datang ke sini untuk putri mereka. Itu hanya. Mereka tidak pernah dalam sejuta tahun akan mengantisipasi bahwa putri mereka akan sangat diminati bahkan setelah menikah. Pada saat yang sama, di luar aula klan. Saat Li Moyun membuat pernyataan ini, tatapan aneh dan mengejek yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Sui. Percakapan di dalam aula klan terdengar di luar, dan para tamu di dekatnya mendengar semua yang terjadi. Mereka juga sangat terkejut. Tak satu pun dari mereka menduga Li Moyun akan membuat permintaan seperti itu. Banyak dari mereka yang hadir meramalkan bahwa Sui, menantu yang masih tinggal, akan digulingkan dari keluarga Wen malam itu juga. Bagaimanapun, kepala keluarga Li datang sendiri. Mengapa keluarga Wen membuat masalah dengan keluarga Li karena masalah kecil seperti ini? Menjijikan! Mata berbentuk amen Wen Lingshu melotot karena marah. Huang Qianjun hanya tertawa dingin. Bahkan ada sedikit kegembiraan tak tergambarkan dalam tatapannya. Orang ini ingin membuat dirinya terbunuh. Berpura-pura santai, dia melirik Sui dan melihat alisnya samar-samar menyatu. Ini memberitahu Huang Qianjun bahwa mereka berada dalam pertunjukan yang bagus. Ini. Wen Changjing, Wen Changqing, dan petinggi lainnya ragu-ragu. Mereka semua melihat ke arah ibu pemimpin keluarga Wen. Dialah yang seorang diri memutuskan pernikahan Sui dan Wen Lingzhao, tanpa sedikit pun memperhatikan keberatan keluarga. Kalau tidak, Wen Changjing dan yang lainnya akan mengusir Sui sejak lama. Ibu pemimpin tua merasakan tatapan mereka, dan menyadari sudah waktunya baginya untuk memperjelas posisinya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas. Kontrak pernikahan ini tidak dapat dibatalkan, tidak peduli siapa yang muncul. Penolakan tegas tanpa ruang untuk negosiasi.
Hati petinggi keluarga Wen tenggelam, dan mereka semua bingung. Mereka tidak mengerti mengapa bahkan sekarang, ibu pemimpin bersikeras mempertahankan pernikahan ini. Qin Qing bahkan sedikit panik, dia menentang pernikahan ini sejak awal. Siapa yang tahu berapa kali dia ingin menendang Sui keluar dari pintu? Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan sempurna untuk melakukan hal itu. Namun ibu pemimpin hanya harus pergi dan menolak. Li Moyun mengerutkan alisnya dalam ketidaksenangan yang mendalam. Tatapannya beralih ke ayahnya, Li Tianhan. Namun, sebelum Li Tianhan bisa berbicara, Huang Yunchong menghela nafas panjang. Kamu orang luar, namun kamu mencoba memperluas jangkauanmu ke pernikahan orang lain. Moyun, keponakanku yang berharga, izinkan orang tua ini memberimu peringatan, ubah arah secepat mungkin. Murid Li Tianhan mengerut. Saudara Huang, apa maksudmu dengan itu? Apa yang kumaksud? Tatapan Huang Yunchong menyapu kerumunan. Akhirnya, dia berkata dengan suara rendah. Baiklah, izinkan aku menjelaskan, minta putramu menyerah pada Wen Lingzhao. Kalau tidak, bencana akan mendekat. Ekspresi Li Tianhan berubah. Yang lain yang hadir bingung, ini antara keluarga Li dan Wen. Mengapa Huang Yunchong, kepala keluarga Huang, terlibat dalam semua ini? Secara alami sulit bagi mereka untuk mengerti. Li Moyun tidak senang, dan ekspresi seram muncul di wajahnya yang tampan. Paman Huang, tentu kamu tidak berpikir aku lebih rendah dari Sui dari semua orang. Mata Huang Yunchong dipenuhi dengan belas kasihan, dan dia menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu lakukan sekarang dikenal sebagai mengundang penghinaan dirimu sendiri. Mengundang penghinaan dirimu sendiri. 4 kata sederhana, tetapi mereka meninggalkan kerumunan dalam keadaan linglung. Mereka hampir bertanya-tanya apakah telinga mereka mempermainkan mereka. Seberapa tinggi kali Moyun? Dia adalah tokoh generasi muda kota Guangling, murid sekte dalam Blue River Sword Manor. Dengan status seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa kalah dengan sampah seperti Sui, seorang lumpuh yang kehilangan seluruh kultivasinya? Saudara Huang, kamu tampaknya telah menjadi orang yang berbeda dalam semalam. Kamu tidak hanya menghalangi aku di setiap kesempatan, kamu bahkan ikut campur dalam masalah putraku. Mata Li Tianhan membeku, dan hatinya mendidih. Dia datang ke sini untuk membuat masalah bagi keluarga Wen. Dia tidak akan pernah menduga Huang Yunchong akan merusak usahanya berulang kali. Saat Huang Yunchong hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara rendah keluar dari luar aula besar. Saudara Huang benar. Beberapa kesalahan, sekali dibuat, tidak berbeda dengan membakar diri sendiri. Saat kata-kata ini bergema di seluruh aula, sosok tinggi dan kokoh dari kapten pengawal tua penguasa kota, Ni Beihu, melangkah masuk. Seluruh tempat tercengang, dan para tamu bingung. Mereka tidak bisa melihat melalui apa yang terjadi. Wen Changjing dan petinggi lainnya merasakan hal yang sama. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa kapten pengawal lama, Ni Beihu, akan muncul atas kemauannya sendiri. Lebih aneh lagi, Ni Beihu baru saja tiba, tapi dia sedang mengarahkan ujung tombaknya tepat ke Li Tianhan dan putranya. Ni Beihu, apa artinya itu? Li Tianhan jelas telah lengah, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Dia tahu bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi hari ini. Tingkah laku Huang Yunchong tidak sesuai dengan karakternya, dan meskipun Ni Beihu baru saja tiba, dia juga bertingkah aneh. Di masa lalu, bagaimana mungkin salah satu dari mereka berani memperlakukannya seperti ini? Tapi sebelum Li Tianhan bisa bereaksi, suara lain terdengar dari luar aula besar. Komandan Ni mengatakan bahwa ini adalah hari ulang tahun ibu pemimpin keluarga Wen. Kamu dan putramu sebaiknya pergi sesegera mungkin agar tidak mengganggu perayaan. Meja-meja di luar aula besar gempar. Serangkaian seruan tak berujung terdengar. Tak lama setelah itu, di bawah tatapan tidak percaya semua orang, seorang pria paruh baya dengan jubah konfusianisme berlengan longgar berjalan ke aula besar. Tuan Kota Fu. Ketika Wen Changjing menyadari siapa pendatang baru ini, dia sangat gembira, dan dia buru-buru melangkah maju untuk menyambut penguasa kota. Salam, Tuan Kota Fu. Tuan Kota Fu juga ada di sini. Semua orang yang hadir tercengang. Setiap tamu terhormat terakhir bangkit dengan hormat dan kagum, lalu menyapa penguasa kota dengan senyuman. Kedatangan baru ini tidak lain adalah Fu Shan, penguasa kota Guangling. Tuan Kota Fu, kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Li Tianhan linglung, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Gelombang pasang melonjak melalui hatinya. Dia sudah lama mendengar bahwa Fu Shan tidak punya niat untuk tampil di jamuan makan sama sekali. Siapa yang mengira Fu Shan akan muncul di saat kritis ini? Aku tentu saja di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu pemimpin keluarga Wen. Kata Fu Shan dengan tenang. Saat dia berbicara, dia mengambil kotak perhiasan dari lengan bajunya dan memberikannya kepada ibu pemimpin sambil tersenyum. Ini adalah tanda niat baik saya.
Ibu pemimpin itu tersenyum tak terkendali, lalu mengucapkan terima kasih berulang kali. Baru saat itulah Fushan berbalik dan menatap Li Tianhan, ekspresinya dingin. Saudara Li, aku membuat diriku sangat jelas. Aku sarankan kamu tidak keras kepala terus menyusuri jalan yang salah. Kamu dan putramu sebaiknya pergi sesegera mungkin. Ekspresi Li Tianhan membeku di tempat. Tatapannya mendarat, pertama pada Huang Yunchong, dan kemudian pada Ni Beihu dan Fushan. Dia sepertinya telah memahami sesuatu, dan ekspresinya terus berubah. Rasa es yang tak terlukiskan menjalari dirinya, dan dia tenggelam dalam keheningan yang panjang. Akhirnya, Li Tianhan menangkupkan tinjunya. Maaf telah mengganggumu. Aku akan pergi sekarang. Dengan itu, dia meraih siku Li Moyun dan menyeretnya pergi tanpa melihat sekilas. Kelompok yang berkumpul di aula klan menyaksikan kepergian mereka. Mereka semua merasa gelisah dan gelisah. Mereka tidak bisa tenang. Semua orang bisa melihat bahwa kepala keluarga Li yang terhormat telah tersandung dan jatuh di wajahnya hari ini. Dia menjadi sombong dan puas diri, hanya untuk meninggalkan kecewa dan malu. Adapun para tamu di luar aula klan, mereka menyaksikan kepergian menyedihkan Li Tianhan dan putranya dengan mata kepala sendiri. Wen Lingshu tampak bingung. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Huang Qianjun, sementara itu, tidak bisa menahan tawa. Lihat dirimu. Apa yang bisa kamu sebut itu selain mengundang penghinaan dirimu sendiri? Bagaimana dengan Sui? Ekspresinya tenang seperti biasanya. Dia mengambil bejana anggur dan menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri, lalu dengan santai menghabiskannya. Dari awal hingga akhir, dia tetap terlepas dari situasi. Sama seperti itu, ombak yang diaduk Li Tianhan dan putranya menghilang seolah-olah menjadi kepulan asap.